Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang PKMKC atau Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta yang beranggotakan Hardianti, Julie Hernita, dan Cece Mursida. Pembahasan kita kali ini yaitu pengertian PKMKC, tujuan, ruang lingkup, luaran, sumber dana kegiatan, sistematika proposal kegiatan, seleksi dan penilaian proposal, penilaian kemajuan pelaksanaan dan pelaporan, sistematika laporan kemajuan, sistematika laporan akhir, sistematika penulisan artikel dan poster. PKM Bidang Karsa Cipta atau disingkat PKMKC merupakan program konstruktif berbasis karsa dan nalar mahasiswa, meskipun belum memberikan nilai fungsional yang sempurna dan atau kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Adapun tujuan dari PKMKC yaitu menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem, desain, model atau barang, prototip, produk kesenian kontemporer, aplikasi, produk literasi, atau jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau instansi pemerintah atau dunia usaha. Ruang lingkup PKMKC. Kegiatan dan produk PKMKC meliputi semua bidang keilmuan. Sumber dana kegiatan. Sumber dana PKMKC berasal dari Ditjen Bilmawa, internal perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain. Jika ada sumber dana selain yang berasal dari Ditjen Bilmawa, pengusul wajib melampirkan surat pernyataan dukungan pendanaan dari pihak yang bersangkutan. Luaran. Luaran kegiatan PKMKC yaitu catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan prototip atau produk fungsional. Sistematika proposal kegiatan. Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi. Ukuran kertas A4. Margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku, dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan atau sampul dan pengesahan, halaman utama atau daftar isi, halaman inti dan lampiran, halaman inti atau pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Maksimum 10 halaman. Berkas diunggah ke SIM Bilmawa untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Sistematika proposal kegiatan. Daftar isi bab 1 pendahuluan. Uraikan proses identifikasi persoalan yang akan dicari solusi atau pengembangannya termasuk sumber inspirasinya. Pada bab ini pula nyatakan luaran PKMKC yang ditargetkan dan manfaatnya. Bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam PKMKC diizinkan untuk mengacu pada informasi yang diperoleh melalui internet, brosur, media cetak, dan sumber-sumber informasi lainnya. Bab 3. Tahap pelaksanaan. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 Anggaran biaya. 4.2 Jadwal kegiatan. Daftar pustaka, lampiran. Pada bagian ini diuraikan tahap pelaksanaan program dari fase akhir yang akan mencapai secara rinci. Dimulai dari koleksi data yang diperlukan untuk desain atau perancangan awal, menyusun desain teknis, membuat produk jasa atau layanan, menguji keandalan karya, evaluasi level penerimaan masyarakat atau jika dimungkinkan, dan lain-lain. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM dan pelaporan. Kemajuan pelaksanaan PKM yang sebelumnya disebut monitoring dan evaluasi, dokumentasi dan catatan pelaksanaan program diunggah ke SIM Bilmawa secara berkala dalam bentuk unggahan catatan harian atau logbook. Pada akhir pelaksanaan penelitian,
Setiap kelompok melaporkan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian berupa laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk program. Sistematika laporan kemajuan. Laporan kemajuan ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi. Ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Sistematika laporan kemajuan terdiri dari ringkasan, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 target luaran, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil yang dicapai, bab 5 potensi hasil, bab 6 rencana tahap berikutnya, dan yang terakhir lampiran. Di lampiran berisi penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung kegiatan. Sistematika laporan akhir. Proposal yang dinyatakan sebagai peraih pendanaan wajib melaksanakan kegiatannya, menyusun dan mengunggah laporan akhir, yaitu isian kelengkapan meliputi sampul dan pengesahan. Halaman utama meliputi daftar isi, halaman inti dan lampiran. Halaman inti meliputi pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Maksimum 10 halaman. Berkas diunggah ke Simbel Mawa dengan penamaan file, nama ketua peneliti, nama PT, PKMKC untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Adapun format penulisan mengikuti sistematika. Yang pertama daftar isi, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan berisi sumber inspirasi tantangan intelektual. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi kajian teori dari tantangan intelektual. Kemudian bab 3 metode pelaksanaan yang meliputi konstruksi dari inspirasi. Dan yang keempat, bab 4 hasil yang dicapai dan potensi khusus. Kemudian bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Lampiran meliputi yaitu penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung kegiatan. Selanjutnya, sistematika penulisan artikel. Yang pertama yaitu judul. Yang kedua, nama penulis. Nama penulis dituliskan tepat di bawah judul disertai dengan alamat institusi penulis. Yang ketiga, abstrak, dan yang keempat, pendahuluan. Selanjutnya yang kelima, metode. Metode berisi tentang bagaimana survei, observasi, atau pengukuran dilakukan termasuk waktu, lama, dan tempat. Yang keenam, hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari survei, observasi, dan pengukuran dan analisisnya. Kemudian yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih ditunjukkan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi pada kegiatan penelitian. Poster. Proposal yang dinyatakan sebagai peserta PIMNAS, di samping diwajibkan mempresentasikan laporannya, juga diwajibkan membuat poster dengan tata cara pembuatan poster mengikuti aturan umum pembuatan poster PKM. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang program kreativitas mahasiswa bidang karsa cipta atau yang biasa disingkat PKMKC. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.